Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mawas diri itu apa sih? Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran mawas diri dan introspeksi ini akan kita teladani dari malaikat. Dan apa itu malaikat? Ya, nanti kita belajar bersama ya. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan bertugas mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan olehnya. Jadi, malaikat itu adalah sesama makhluk Allah seperti kita juga. Hanya saja, malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya, sedangkan kita diciptakan dari tanah liat. Dan tugasnya malaikat itu adalah mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah. Urusan apa saja? Nanti itu. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang pengertian dari malaikat, sekarang kita akan mencari pengertian dari iman kepada malaikat. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang keberapa? Iya, betul sekali. Iman kepada malaikat adalah termasuk rukun iman yang kedua. Nah, sekarang apa sih iman kepada malaikat itu? Nah, ini dia. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang ataupun lelah. Jadi iman kepada malaikat itu berarti adalah percaya atau mengakui bahwa malaikat itu ada dan dia selalu taat kepada Allah. Malaikat itu juga tidak pernah membangkang atau lelah. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang. Kalau sama Allah disuruh atau diperintahkan untuk mencabut nyawa, walaupun dia itu tengah malam, pagi, selalu dikerjakan. Karena apa? Karena malaikat itu memang tugasnya mengurusi semua yang diperintahkan Allah. Seperti tadi pengertian malaikat, masih ingat kan? Nah, itulah pengertian dari iman kepada malaikat. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan materi yang berikutnya. Materi yang ketiga yaitu tentang sifat dan perilaku malaikat. Apa saja sih sifat dan perilaku malaikat itu? Nah, yang pertama adalah malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak laki-laki maupun tidak perempuan. Tidak seperti manusia yang punya jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin ya. Yang kedua yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu baik makan, minum maupun tidur. Jadi malaikat itu nggak pengen makan, juga tidak lapar, tidak haus maupun tidak ngantuk ya anak-anak. Jadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga adalah malaikat memiliki sayap. Sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Wallahu alam, tetapi Rasulullah membenarkan itu karena pada suatu saat Rasulullah pernah
menjumpai malaikat Jibril mempunyai sayap. Yang berikutnya adalah selalu taat perintah Allah. Nah, malaikat itu selalu mentaati perintah Allah seperti yang Bu Desi sampaikan sebelumnya bahwa malaikat itu tidak pernah membangkang ya anak-anak. Jadi malaikat itu selalu taat, apa yang diperintahkan Allah selalu dijalankan dengan benar, dengan baik. Yang berikutnya yaitu malaikat tidak pernah bosan dan lelah ya. Malaikat itu jika tidak ada perintah apa-apa dari Allah, malaikat itu selalu berzikir kepada Allah. Nah, apakah dia tidak bosan? Tidak. Padahal setiap waktu, setiap detik malaikat itu berzikir kepada Allah. Kalau manusia kan berbeda. Dia ini anak-anak, jika kita itu makan, misalkan kita setiap hari makan tempe saja, kita akan merasa bosan. Iya kan, ada rasa kebosanan, pengen ganti yang lainnya lagi. Nah, tapi kalau malaikat tidak, malaikat itu tidak pernah bosan dengan apa yang dia lakukan. Dan malaikat itu juga tidak punya rasa lelah. Dia selalu saja berzikir kepada Allah setiap detik tanpa kenal waktu. Tidak terus-menerus, tidak pernah bosan dan juga tidak pernah lelah. Karena apa anak-anak? Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah malaikat itu menyukai majelis zikir. Nah, karena malaikat itu memang tugasnya, salah satu tugasnya adalah berzikir kepada Allah ya. Jadi beliau atau mereka itu sangat menyukai majelis zikir. Nah, majelis zikir itu seperti apa ya? Seperti sholawatan, pengajian, seperti itu ya anak-anak ya. Yasinan mungkin seperti itu. Jadi malaikat sangat senang sekali ya anak-anak menghadiri. Jadi setiap kali ada sholawatan, majelis zikir seperti itu, pasti banyak malaikat ada di sana. Nah, malaikat itu juga akan menyampaikan apa? Menyampaikan doa yang kita panjatkan kepada Allah seperti itu. Nah, kalau tadi adalah sifat malaikat, sekarang adalah tugas malaikat. Nah, tugas malaikat itu ada beberapa tugas secara umum. Nah, secara umum malaikat itu memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi dan rasul ya. Jadi tugas utamanya itu adalah menyampaikan wahyu atau risalah atau apa ya, pesan lah kepada para nabi. Yang kedua adalah meneguhkan hati para hamba Allah yang tulus. Nah, jadi tugasnya malaikat itu apa? Meneguhkan hati. Kalau ada seseorang atau manusia yang beriman lalu digoda oleh iblis atau setan ya, digoda agar ingkar kepada Allah. Nah, itulah tugas malaikat untuk lebih meneguhkan lagi keimanan atau ketaatannya kepada Allah. Yang ketiga adalah menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu insya Allah akan selalu dijaga oleh malaikat. Nah, jadi kalau kita itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan selalu menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat adalah perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini jadi malaikat itu selain melindungi orang-orang beriman, jadi malaikat itu juga sebagai perantara melaksanakan hukuman, menghukum, menjadi perantara hukuman bagi orang-orang yang kafir. Mohon maaf ini anak-anak, jika ada manusia itu berlaku yang jahat atau orang-orang kafir melakukan kejahatan, mungkin kalau
di akhirat itu sudah pasti anak-anak, itu pasti akan dihukum, disiksa di neraka. Tetapi terkadang ada juga pembalasan yang di dunia anak-anak. Seperti contohnya mungkin bisa kita katakan itu kadang-kadang kita mengatakan itu karma ya anak-anak. Jadi apa perlakuan buruk kita, maka itu akan dibalas buruk juga oleh Allah. Nah, itulah salah satu perantaranya. Siapakah yang memberikan hukuman itu? Malaikat atas perintah Allah pastinya. Yang berikutnya yaitu mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, itu tadi malaikat juga sebagai apa? Sebagai salah satu uswatun hasanah atau contoh untuk melakukan hal-hal yang baiknya. Jadi kalau kita itu melihat bercermin pada malaikat-malaikat selalu berzikir, ayo kita itu juga mengikuti seperti itu. Jadi mendorong manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, yang berikutnya adalah nama malaikat dan tugasnya. Nah, malaikat itu anak-anak sebetulnya banyak sekali ya anak-anak, ribuan, ratusan, bahkan mungkin jutaan ya. Banyak sekali malaikat itu. Hanya saja yang wajib kita ketahui itu adalah 10 malaikat. Dan tugasnya itu apa saja? Nah, ini yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagikan rizki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali, baik itu yang kafir maupun yang beriman. Jadi, apakah yang kafir itu tidak mendapatkan rizki dari Allah? Oh ya tidak, tetap diberikan rizki. Karena apa? Karena setiap makhluk Allah adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa makhluk Allah. Yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah tiupan sangkakala yang pertama itu menghancurkan sebagai tanda hancurnya alam semesta beserta isinya, dan tiupan sangkakala yang kedua adalah membangkitkan manusia dari alam kubur. Yang kelima dan yang keenam itu adalah malaikat munkar dan malaikat nakir yang memiliki tugas sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Nah, atas apa yang mereka perbuat di semasa hidupnya. Lalu malaikat yang ke-7 yaitu malaikat rokib yang bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia di semasa hidupnya. Malaikat yang ke-8 yaitu malaikat atid, yaitu bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Yang ke-9 adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan malaikat Malik ini memiliki julukan malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat yang sangat menakutkan ya anak-anak. Ini yang menjaga neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Baik anak-anak, apakah sudah jelas penjelasan tentang malaikat ini pada pertemuan kali ini? Kalau sudah jelas, terima kasih. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan Bu Desi tentang materi kali ini. Semoga materi yang Bu Desi sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Sekali lagi terima kasih dan Bu Desi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.